Selamat datang di Kepler Channel. Kali ini kita membahas tentang bisnis. Bisnis pasti berkaitan dengan pariwisata. Jadi channel ini masih nyambung dengan dunia pariwisata. Ayo kita ikuti. Salam sehat. Saya Kepler akan mencoba membahas sebuah bisnis seperti apa kita berbisnis di era pandemi COVID-19. Seperti apa kita melihat era disruption, perubahan budaya fundamental bisnis yang sangat berbeda, yang sangat berubah. Ada sebuah peradaban baru, ada sebuah budaya baru dalam berbisnis. Seperti apa kita melihat disruption ini? Saya meminjam istilah Profesor Renang Kasali. Disruption, era kepemilikan yang menjadi sharing, tidak didominasi oleh satu atau dua perusahaan seperti yang dulu. Seperti apa dunia menghadapi supply chain, global supply chain, di mana Cina sebagai pusat ekonomi dunia sekarang di saat Amerika ada 51.000 perusahaan besar di Cina yang menyuplai hampir separuh perdagangan dunia. Yang 51.000 ini ada 5 juta yang tergantung dengan supply chain perusahaan yang 51. Sedangkan Cina baru lakukan. Seperti apa dunia, seperti apa kita Indonesia, pengusaha menengah kecil, seperti apa kita menyikapi era bisnis yang semakin virtual. Tidak lagi perusahaan yang tradisional yang bertatap muka, tetapi webinar yang diselenggarakan oleh Mr. Manajemen dan Usul kali ini, saya sebagai peserta akan mencoba membuat sebuah pertanyaan tentang disruption yang saya yakin profesor yang saya sangat kagum, Profesor Dr. Insinyur Sukarya Sinulinga MM, benar-benar seorang dosen yang tidak hanya bisa mengajar, tapi juga update dengan perkembangan terkini tentang bisnis. Jadi antara akademik dengan perkembangan bisnis benar-benar diupdate dan menjadi sebuah ilmu terapan yang sangat membantu bagi kami dulu mahasiswa waktu masih kuliah di Magister Manajemen. Kali ini kita akan mencoba menerangkan tentang global supply chain, yang artinya seperti apa supply bahan kebutuhan bisnis seluruh dunia, di mana Cina menjadi satu kekuatan bisnis dunia. Tanpa panjang lebar kita akan mendengar sebuah ilmu tentang global supply chain dari Profesor Sukarya Sinulinga MM, dan nanti akan ditambahi oleh sahabat saya Bang Ade Paranajaya dari konsulat Karachi atau Pakistan, dan senior kami Bang Yudi Darmadi. Salam sehat. Jangan lupa tetap jaga jarak. Narasumber pertama materinya adalah Global Supply Chain Management oleh Prof. Dr. Insinyur Sukarya Sinulinga MM. Kepada Prof. Dr. Insinyur Sukarya Sinulinga MM, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Bu Ketua Profesor Dr. Isventi yang sangat konstruktif menyelenggarakan acara temu wicara dengan alumni dalam konteks permasalahan yang dihadapi oleh dunia dalam era pandemi COVID-19 ini. Dan tema yang kita bicarakan kali ini adalah market orientation pasca pandemi COVID-19, atau dalam bahasa resmi pemerintah disebut new era pandemi ini. Pertama, salam saya untuk Pak Darmadi yang alah lama tidak basuh. Terima kasih. Dan ada
rasanya masih kemarin kita ketemu deh, tapi kamu sudah langsung. Jadi ini selamat deh ya, you are very smart alumni of USU. Kepada saya diberikan topik pembahasan tentang global supply chain. What's wrong with global supply chain selama turmoil pandemi ini, dan bagaimana itu dalam era new normal ini. Inilah mau saya bahas ini. Tentu kita semua tahu dalam era persaingan bebas ini, keberadaan global supply chain bukan lagi hanya sebuah pilihan, tetapi it is a must, sebuah keharusan. Bisnis yang mampu bertarung secara internal, mau tak mau, suka tak suka, dia harus ikut dalam rantai jaringan yang melibatkan sejumlah bisnis, beragam proses dan aktivitas terintegrasi satu sama lain. Tujuannya ialah untuk meningkatkan atau membangun value dan memberikan kepuasan pada pelanggan dimanapun pelanggan itu berada. Inilah pengertian umum dari global supply chain yang disampaikan oleh Menser. Adalah suatu pengarang buku yang banyak kali membahas itu, dan saya sangat tertarik untuk membaca buku beliau. Next. Nah, untuk membahas keberadaan global supply chain dalam new normal ini, pertama kita harus pahami dulu apa sebenarnya motivasi berdirinya global supply chain. Dari semua literatur yang saya bahas, termasuk pengalaman-pengalaman para pakar, saya menyimpulkan dari pendapat mereka itu ada 4 faktor utama katanya. Dan inilah nanti kita lihat bagaimana dampak pandemi ini pada keempat aspek ini. Pertama, meningkatnya pendapatan atau daya beli masyarakat. Hampir seluruh belahan dunia termasuk negara berkembang. Tentu kalau masyarakat memiliki daya beli yang bagus, mereka yang mempunyai modal tertarik untuk take advantages, mengambil manfaat dari daya beli itu. Oleh karena itu, bisnis adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan itu. Tapi karena masyarakat yang mempunyai daya beli itu tersebar luas, mau tak mau bisnis itu harus memiliki jaringan. Itu satu. Kedua, di hampir semua negara yang memiliki sumber daya, terjadi disparitas harga, artinya harga bahan baku di masing-masing negara, ada satu negara yang murah buruhnya, ada negara yang murah bahan bakunya, ada negara yang memiliki infrastruktur yang murah, ada negara sumber energi yang murah. Ini harus dirangkul karena persaingan itu harus memberikan biaya semurah-murahnya. Jadi kalau kita fokus bisnis pada satu lokasi saja, kita tak bisa memanfaatkan disparitas harga ini. Ini faktor kedua mendorong kenapa perusahaan itu harus membentuk jaringan. Yang ketiga, pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi. Puncaknya adalah teknologi internet yang memungkinkan seluruh bisnis yang tersebar ini, seluruh aktivitas yang tersebar luas ini dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang membentuk semacam virtual business. Banyak bisnis di dalamnya, tapi terlihat sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat alasannya, meluasnya, meningkatnya kerjasama politik dan ekonomi antar negara. Kita tahu ada EEC di Eropa, ada AFTA di ASEAN, ada China dengan AFTA, kemudian North America, Amerika Utara, yaitu Kanada dan Amerika, dan kemudian Asia Pasifik. Kerjasama ini memungkinkan perizinan untuk perusahaan lintas batas menjadi lebih mudah. Karena justru tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di samping politik antar negara yang saling berbatasan itu. Inilah 4 alasan utama mengapa global supply chain akhirnya menjadi sebuah keharusan. Next.
Next. Berikutnya, sheet-nya. Oke, apa yang kita dapat dari keuntungan ini? Pertama, jika bisnis itu dibangun lintas negara, di mana satu unit di negara yang murah sumber dayanya, satu unit dibangun di negara yang murah infrastruktur, satu murah di buruh dan lain-lain, terintegrasi kesekutuan, maka biaya produksi akan dapat dicapai serendah-rendahnya. Ini melalui banyak cara, di samping harga bahan murah, juga bisnis itu bisa dioperasikan pada skala ekonomis. Kemudian, dengan memanfaatkan teknologi ICT tadi, akses pasar domestik dan internasional menjadi mudah. Kita sekarang mudah sekali mendapatkan barang dari China, pesan secara online, dari Jepang, dari mana-mana. Ini merupakan satu kenyamanan bagi customer. Di samping membeli dengan harga yang murah, barangnya bisa cepat dicapai, dan kita juga bisa memilih barang yang paling dekat dengan selera kita. Kemudian, dengan masuknya kita dalam globalized supply chain, ini salah satu cara untuk menangkal kompetitor-kompetitor yang stand alone. Siapa yang berdiri tanpa melalui jaringan, dia pasti tidak akan bisa kompetitif. Paling tidak dia menjadi penangkal. Dan yang keempat, menurunnya risiko karena pilihan sumber daya. Jika dari sumber daya terjadi short out, kita bisa pilih dari negara yang lain. Risiko-risiko bisnis menjadi lebih kecil. Dan yang kelima adalah meluasnya jangkauan aset. Dimanapun aset berdiri, ada. Kita bisa jangkau ke sana, di sana kita bangun bisnis. Baik melalui patungan, ataupun melalui kerjasama, dan lain-lain segala macam. Jadi, kelima benefit ini telah mengindikasikan bahwa global supply chain adalah sebuah keharusan kalau kita ingin meningkatkan value business to get return on investment yang maksimum seraya memberikan kepuasan pada pelanggan. Next. Nah, tibalah kita pada era gelap. Sejak bulan Februari yang lalu sampai dengan sekarang ini, datanglah tamu yang tak tahu undang, yang tak tahu diri, namanya corona. Corona ini tak seperti disangka mula-mula, seperti Brazil, mereka anggap itu adalah flu biasa. Don't worry about it. Go ahead. Laksanakan tugas masing-masing, kata Presiden. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Cina dengan Wuhan-nya paling pertama menerima itu, sampai begitu banyak korban. Dan akhirnya meluap ke sana kemari. Nah, pukulan pertama pada global supply chain ialah banyak perusahaan industri, mulai dari Cina, skala besar dan kecil, ditutup, close down. Jika perusahaan itu close down, sedangkan dia adalah salah satu mata rantai, katakanlah supplier, baik tier pertama maupun tier kedua, bagaimana supply chain bisa jalan kalau satu dari mata rantai itu terputus? Kedua, perdagangan dunia, karena masing-masing negara membuat kebijakan lockdown. Perdagangan dunia, terutama untuk komoditas-komoditas yang tidak mendukung kepada atau tidak langsung mencegah virus corona, mengalami kemerosotan. Secara rata-rata dari data yang saya dapatkan dari World Bank, dia mengatakan bahwa perdagangan dunia turun dari 12,9% sampai 31,9%. Itu data sampai bulan Mei yang lalu. Ini dampak kedua dari era kegelapan akibat pandemi. Terus ketiga. Terus nah, ketiga, kebijakan lockdown yang dimulai dari Cina tahun 2020 Maret itu mengakibatkan global supply chain merosot tajam. Mengapa? Karena Cina ini merupakan negara lebih 51.000 perusahaan dia menjadi supplier tier 1. Supplier tier 1 artinya
dia sumber pertama input mereka. 51.000 worldwide. Dan kalau dia sebagai tier kedua, lapis kedua, tier 1 memesan dari tier kedua, lebih 5 juta perusahaan bergantung kepada supply input dari Cina. Ini satu hal yang bagus. Kalau Cina close down, bagaimana perusahaan yang 5 juta itu, bagaimana perusahaan yang 51.000 tier pertama tadi? Tidak bisa kita bayangkan. Bagaimanapun global supply itu terhuyung-huyung. Mengapa Cina? Nah, inilah satu kesalahan, kalau kita sebut kesalahan. Saya membaca semua literatur itu sampai kepada kesimpulan begini. Katanya, Cina ini adalah satu negara yang industrinya paling komplit di seluruh dunia. Barang apapun ada di sana. Barang inilah digunakan orang apakah sebagai part komponen untuk produk lain ataupun jadi untuk diperdagangkan. Dan mereka dengan kawasan ekonomi khusus yang dibangunnya sekarang ada 12. Di mana setiap produk yang dibangun di kawasan ekonomi khusus harganya sangat murah. Siapa tidak tertarik memperdayakan Cina? Dan sekarang itu tutup. Tentu global supply chain akan terhuyung karena tidak bisa lagi mendapatkan barang Cina. Kedua, Cina ini adalah salah satu negara yang paling lengkap, komplit, berpengalaman insinyurnya dan para manajernya. Sehingga setiap negara sangat tertarik untuk memanfaatkan insinyur mereka. Nah, ini barangkali satu pertimbangan. Mengapa kerjasama dengan Cina di mana-mana, termasuk Indonesia, tidak bisa kita pisahkan. The biggest engineer and manager in manufacturing worldwide. Dan yang ketiga, pasar Cina mereka jaga sangat diversity, sangat luas, dan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Nah, ini ada faktor-faktor mengapa akhirnya Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat, yang dulu sebelum pernah mengalami pertumbuhan 11%, turun menjadi 8%, sekarang jadi negatif. Lanjut. Nah, yang keempat, dampak dari era gelap ini adalah terjadinya pengangguran besar-besaran. Saya tidak sebut negara kita. Kalau negara kita katanya tingkat pengangguran sudah di atas 10%. Amerika 26 juta tenaga kerja menganggur akibat pandemi ini. Di Cina 80 juta. 10% dari tenaga kerja. Jepang sendiri negara yang begitu canggihnya mengalami pengangguran 5,5 juta. Tentu kalau pengangguran namanya kita tahu, daya beli masyarakat akan jatuh banget. Terus, nah, yang kelima dampak dari era kegelapan ini adalah pertumbuhan ekonomi hampir semua negara menurut tajam. Ini Jerman yang Pak Dili Darmadi very much concerned with, mengalami negatif Pak Dili, minus 2,2% turun tingkat pertumbuhan ekonomi mereka tercatat pada bulan 5 yang lalu. United Kingdom minus 2%, Jepang minus, Cina minus 6,8%. Nah, begitulah mereka lockdown-nya itu merumahkan semua orang. Akhirnya ekonomi mereka merosot 6,8%. Singapura 0,7%. Malaysia alhamdulillah syukur masih positif 0,7%. Indonesia negara tercinta dari Sabang sampai Merauke masih positif 1,9 walaupun Menteri Keuangan agak rawan katanya bisa turun di bawah 1%, dan Thailand minus 1,8%. Terus, nah, jadi inilah kurang lebih 4 faktor yang membuat ekonomi dunia merosot, yang ujungnya semua adalah merosotnya daya beli masyarakat. Lanjut. Nah, sekarang masuk kita kepada era new era. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di antara semua protokol kesehatan yang menurut saya
paling parah membuat merosotnya ekonomi adalah kebijakan social distancing. Kalau misalnya hanya sekedar masker, orang masih bisa ke kantor. Tapi menjaga jarak membuat bisnis bagaimanapun tak bisa lagi. Jadi saya melihat problem utama sebenarnya dari ketiga protokol cuci tangan segala macam itu, yang paling berpengaruh, paling serius akibatnya adalah social distancing ini. Nah sekarang dalam new normal ini, social distancing itu sudah mengalami relaksasi. Relaksasi artinya dengan memberikan sedikit kebebasan walaupun tetap harus terkendali. Kenapa diberikan kebebasan ini? Apakah betul-betul pemerintah sudah meyakini? Mungkin. Tetapi dari semua artikel-artikel yang saya baca, saya menangkap bahwa Pak Yusuf Kalla juga mengatakan manusia hanya tahan dikurung 2 bulan katanya. Kalau sudah 2 bulan lebih dikurung, kecuali kalau ada perang besar di luar, bagaimanapun mereka cari cara untuk keluar. Work from home itu sudah tak tertahankan lagi. Itu satu faktor. Kedua adalah tekanan ekonomi. Kalaupun kita aman sejahtera di rumah, tapi kalau piring sudah tak berisi lagi, sama juga akibatnya. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan dengan memberikan kesempatan tetap protokol kesehatan dijaga, do you business, but dengan tatanan baru. Ya, ini artinya bahwa kita sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita walaupun protokol kesehatan tetap penting. Nah, beberapa negara yang langsung merespon itu, Jerman, Italia, Denmark, Belanda, France, China, Singapura, Malaysia, Thailand, Australia. Di sini Indonesia sebenarnya masih terlihat ragu-ragu. Walaupun beberapa daerah sudah, tapi secara nasional belum dinyatakan resmi. Nah, akibat itu dengan new relaxation ini, roda bisnis mulai berputar. Next. Berikutnya. Roda bisnis sudah mulai berputar, baik di Eropa, Cina, dan Amerika. Terutama katanya, yang pertama nampak adalah pada bidang elektronik, otomotif, obat-obatan, makanan. Global supply chain kembali sudah mulai menggelinding, walaupun terhuyung-huyung. Mengapa? Nah, disinilah terjadi satu ketidaktelitian ketika mendirikan pada masa lalu. Belum semua negara melakukan social distancing yang memadai, seperti Indonesia misalnya. Maka akses lalu lintas barang masih tergantung. Kedua, kondisi supply and demand tak terdeteksi dalam era seperti ini. Kenapa demikian? Karena belum semua perusahaan-perusahaan itu yang terlibat dalam supply chain itu menggunakan teknologi sepenuhnya yang bisa seperti smart teknologi katanya dengan menggunakan artificial intelligence. Mereka masih belum secara otomatis bisa mendeteksi perubahan supply and demand setiap negara. Kemudian fleksibilitas supplier itu masih sangat rendah. Mereka masih banyak menggantungkan pada Cina. Sedangkan Cina sendiri belum sepenuhnya beroperasi seperti sedia kala. Jadi ketika kondisi inilah yang membuat global supply chain itu masih terhuyung-huyung berjalan walaupun masih sudah berputar. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari pengalaman ketika begitu hangat-hangatnya membangun hubungan dengan Cina, akhirnya sekarang ada lesson learned untuk global supply chain ke depan. Pertama, bahwa para pelaku harus mengkaji kembali semua sektor apa yang bisa dipertahankan dengan melihat risiko-risiko ke depan yang terjadi, karena pandemi era ini
belum sepenuhnya dapat kita kuasai. Sehingga ketergantungan terbesar kepada China sebagai negara supplier terbesar itu sudah harus direvisi. Risk management itu sudah harus dikaji secara intensif. Kita lihat misalnya Indonesia. Sebelum COVID-19, ya, impor kita 27%, sekarang menjadi 4,78. Ekspor kita 16,70, sekarang 3,3. Nah, sekarang kalau kita mulai ke Cina, apakah betul Cina sudah betul-betul siap mau menerima atau bagaimana? Ini masih pertanyaan. Jadi, Blueberry Chain yang beroperasi atau terkait dengan Cina ini masih penuh dengan pertanyaan. Lanjut lagi ya. Lanjut. Jadi usul yang banyak disampaikan oleh para pakar, termasuk seorang profesor dari China yang mengajar di Liverpool University Amerika, England, dia menyatakan begini, supaya global supply chain itu ke depan tidak lagi terdampak negatif dengan situasi, karena WHO kan sudah memberikan aba-aba. Kita tidak akan mungkin membasmi pandemi ini untuk selama-lamanya. Apalagi dalam waktu dekat. Jadi mulailah kita hidup side by side. Artinya ancaman itu kan tetap ada. Jika itu demikian, maka kata profesor itu, Jiang namanya, jangan lagi menggantungkan input kepada salah satu negara, tapi kepada beragam negara. Walaupun sedikit lebih mahal, tetapi itu akan menjaga sustainability. Kemudian apply smart system berbasis IT secara intensif. Ini gawenya orang IT, tetapi di sini dikatakan smart IT ini sangat efektif untuk mendeteksi kondisi demand and supply setiap negara. Jika itu kita apply intensif, maka kita tidak ragu-ragu lagi ke negara mana kita bangun. Hybrid cloud, blockchain teknologi. Blockchain ini katanya ada satu sistem teknologi yang bisa mendamaikan, membuat keputusan tentang kurs antar negara yang beragam-ragam itu. Misalnya rupiah dengan dolar, dolar dengan ringgit, ringgit dengan baht, yang semuanya ini terjaring dalam satu kesatuan mata rantai. Tapi nilai tukarnya tidak konsisten sama lain. Ini satu penghambat juga yang membuat bisnis global supply itu bisa terhuyung. Oleh karena itu, dari literatur itu dikatakan blockchain teknologi ini bisa menyelesaikan masalah itu tanpa intervensi pihak ketiga. Automation, pun external data analysis, itu kita tahu semua ini. Inilah peranan teknologi yang akhirnya memudahkan manajemen membuat keputusan terhadap uncertainty of environment yang terjadi di kemudian hari, baik oleh COVID-19 yang tidak henti-henti ini, bahkan mungkin juga masalah-masalah yang lain nanti. Jadi, untuk melihat kondisi global supply chain yang telah menjadi satu keharusan, tetapi kita harus menatanya dengan penuh kepintaran, tidak lagi bisa mendasarkan secara alamiah, tapi lebih kepada kecermatan di dalam memanfaatkan teknologi informasi secara cerdik, berintegrasi. Maka kemudian akhirnya ada setiap perubahan yang terjadi, kita bisa membuat berbagai alternatif strategi untuk menyelamatkannya. Jadi itulah kurang lebih paparan saya. Harapan nanti dalam diskusi kita bisa perdalam. Terima kasih. Pertanyaan saya tentang disruption, bagaimana kesiapan negara kita terutama pengusaha menengah ke bawah menghadapi unpredictable, ketidakpastian.
di mana terjadi perubahan budaya bisnis yang sangat fundamental, contoh sharing modal atau kepemilikan, dan di mana ada saling berbagi peran atau kolaborasi resources. Jadi kalau dulu semua perlu dimiliki sendiri, dikuasai sendiri, sekarang tidak lagi. Sekarang kalau bisa justru saling berbagi peran. Atau kalau dulu semuanya ingin dikerjakan sendiri, pada era disruption tidak lagi seperti itu. Sekarang eranya kita bekerja sama, kolaborasi, bergotong royong. Bagaimana pendapat Bapak dan Profesor tentang disruption? Bagaimana sih pendapatnya terutama tentang disruption, tentang kesiapan pengusaha menengah ke bawah negara kita, dan dengan tentang perubahan fundamental, tentang perubahan budaya bisnis, dan terutama tentang struktur biaya kepemilikan menjadi sharing. Nah, ini ditujukan kepada ketiga panelis kita. Dari Mas Ade dulu boleh untuk menjawab bagaimana pendapatnya. Baik, terima kasih. Tadi yang nanya siapa, Mbak? Yang nanya dari Mas Kepler Hasudungan Manik. Oke, ini sahabat saya nih. Kepler ini Bang sahabatmu Kepler. itu. Sahabat saya, dia PNS sekaligus pengusaha nih. Saya nggak tahu ya apa namanya PNS-nya sambilan nampaknya. Gitu ya, Bang Kepler. Oke, memang di era sebelum COVID sendiri juga telah terjadi disruption terhadap UKM yang ada di negara kita di Indonesia. Saya sendiri waktu itu baru mulai masuk ke ranah UMKM. Yang paling besar adalah disruption dari berubahnya kebutuhan masyarakat, khususnya yang dipengaruhi oleh teknologi. Nah, ini yang kemudian kami mengajak kawan-kawan berpikir jalan keluarnya seperti apa gitu. Artinya teknologi itu jangan ditakutin, tapi harus dihadapin dan harus menjadi bagian dari UMKM kita. Seperti yang dibilang Pak Lili tadi, kalau sudah mau maju ya jangan, maksudnya harus diikutin alurnya, SOP-nya gitu. Khususnya permintaan-permintaan yang oleh konsumen atau negara yang kita tuju. Termasuk kualitas baik itu yang di SOP-kan oleh teknologi itu sendiri, ya kita harus ikutin seperti itu. Kalau enggak, ya kita akan tertinggal dan tetap menjadi UKM-UKM yang biasa-biasa saja di negara kita sendiri gitu, dan tergerus dengan sendirinya. Saya sarankan sih coba banyak berdiskusi dengan kawan-kawan yang sudah bergabung di Kadin, di HIPMI, atau di mana Jepnas. Mereka milenial yang punya banyak ide dan link juga tentunya, insya Allah kekurangan-kekurangan kita insya Allah bisa dibantu oleh kawan-kawan di organisasi seperti itu. Karena di Pakistan sendiri asosiasi ini sangat kuat, asosiasi pengusahanya ini sangat kuat. Ketika kita butuh sesuatu, kita tinggal menghubungi asosiasinya, dan asosiasi itu akan men-share langsung kepada anggota-anggotanya. Dan banyak sekali asosiasi, apapun usaha Anda ada asosiasinya seperti itu. Dan itu yang harus diterapkan di Indonesia sebenarnya, link kekuatan link tersebut. Dan itu juga bisa menjadi dasar kita dalam membangun bisnis kita sendiri. Memang berat, namun ya harus dilakukan. Kereta tetap jalan terus. Mau ikut ya ikut peraturannya, kalau enggak ya kita tertinggal. Itu Bang Kepler, saran saya. Dan sama-sama kita masih belajar. Kadang untuk ikut kereta gerbong itu masih takut-takut, tapi mau nggak mau harus ikut gitu. Terjun dulu. Jadi insya Allah, apalagi untuk di bidang ekspor, kawan-kawan bisa nanti kita bisa sharing gitu dengan pengalaman yang ada, dan regulasi-regulasi bisa kita sampaikan nanti untuk dapat dipenuhi oleh kawan-kawan di dalam negeri khususnya di Medan. Demikian, Mbak. Oke, mungkin lebih tepatnya ikutin dulu standarnya dan bersiap lah ya kalau misalnya menghadapin era sekarang, dan teknologi itu jangan ditakuti tapi lebih dihadapin ya Mas ya. Oke.
Selanjutnya, gimana tanggapannya dari Prof. Sukarya Sinulinga terhadap disruption, terutama pengusaha menengah ke bawah negara kita ini? Ya, terima kasih Kepler. Pertanyaan ini bagus sekali. Ya, saya harus keras keringat untuk menjawabnya ini. Distraction terhadap pengusaha muda menengah segala macam, it is a must. Suatu keharusan, karena eranya sudah berbeda dengan era tahun 50-an. Kalau dalam kita berbisnis 50-an, satu-satunya variabel adalah waktu. So you can do your business as usual. Kita hanya mengikuti tren jumlah penduduk. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Dan apapun namanya, sumber daya manusia itu adalah the prime key of the success, kunci utama. Jadi sekencang apapun teknologi, secanggih apapun dia, kalau sumber daya manusianya tidak mengikuti. Kalaupun kita katakan fully automation, tetap peranan sumber daya manusia ada di dalam. Walaupun yang namanya unskill, semi-skill itu tak dibutuhkan. Jadi kita tahu betul, saya rasa Kepler pun tahu, kunci utama the success of business adalah tumbuhnya entrepreneurship yang handal. Itu kunci pertama. Apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship adalah suatu karakter yang memiliki 3 dimensi kental. Pertama, orang itu adalah risk taker, berani ngambil risiko. Yang kedua, sangat menyukai tantangan. Jadi kalau era pandemi ini, dia tidak meratapi itu, tapi dia menganggap itu tantangan. Karena di balik semua permasalahan, selalu ada terbuka peluang di dalam. Yang ketiga, memiliki daya inovasi yang tinggi. Nah, ketiga-tiga ini bisa dibangun. Sepanjang Anda tidak lagi berpikir business as usual, tapi Anda sangat menghargai distraction. Karena distraction inilah membuat kita tidak terlena dalam tidur kita. Nah, jadi peluang itu tetap tinggi sepanjang entrepreneurship itu terbangun dengan baik. Ketika Anda memiliki daya inovasi, maka Anda selalu mencari cara. Teknologi mana yang adaptif dengan perubahan yang terjadi yang saya pakai. Dia tidak memandang seperti dikatakan Ade tadi. Dia tidak memandang teknologi itu sebagai sebuah momok. Tetapi menganggap itu adalah tools. Jika kita sudah memandang seperti itu, dan teknologi akan terus berkembang, daya inovatif kita lah bisa mengikuti ini. Nah, jadi kuncinya di situ. Jangan pernah mengatakan kami tidak layak lagi, kami terlalu muda atau kami terlalu tua. Tidak ada istilah itu. Jadi belajarlah dari pengalaman-pengalaman dalam era pandemi itu. Itu maka tadi paparan saya batasi dulu, tidak membahas tentang bagaimana pengusaha muda mulai masuk ke era pandemik, mulai masuk ke global supply chain. Saya pertama ini ingin menggambarkan apa yang ada dalam global supply chain ini, supaya dari pengalaman yang ada ini kita bisa menarik benang merah. What we have to do supaya kita nanti ketika masuk, apapun risiko-risiko yang terjadi, kita sudah memulai siap apa yang disebut namanya plan B. Ya, jadi seorang entrepreneur dia tidak hanya memiliki satu plan A, dia memiliki plan B dan juga plan C. If plan A fail, automatically dia apply plan B. Sehingga dengan belajar itu, dia dapat menyelesaikan. Kalaupun jatuh, tidak besar jatuhnya. Kalau ini gagal, ada lagi plan C. Ini hanya mungkin jika Anda adalah inovatif. Jika Anda adalah berani ngambil tantangan. Jika Anda adalah tidak takut sama risiko. Nama pebisnis. Jadi jangan menyerah. Bangun diri, tumbuhkan entrepreneurship. Dan sudah banyak sekali ruang untuk meningkatkan entrepreneurship kita melalui pelatihan, permagangan, dan lain-lain. Itu jangan khawatir.
Jadi yang pertama Anda harus buang jauh-jauh pola pikir business is usual. Kalau masih ada itu, walaupun sedikit, ini akan membesar kalau kita tidak hindarkan. Jadi begitu Kepler ya. Mudah-mudahan Anda akan bisa menjadi entrepreneur yang tangguh sehingga selalu adaptif dengan perkembangan teknologi. Terima kasih. Ya, benar. Mungkin Bang Kepler, teknologi bukan jadi sebagai momok, namun sebagai alat gitu. Jadi kita juga jangan menyerah untuk menjadi orang yang punya high innovation person, kemudian juga risk taker seperti itu. Jadilah entrepreneur sejati. Oke, selanjutnya Pak Bang Lilik boleh diberikan pendapatnya tentang disruption. Terima kasih. Setelah tadi kita mendengar dari Pak Konjen dan Prof, yang mana sebetulnya sudah lengkap, tapi masih ada sedikit kekurangan yang saya utamakan dari awal tadi, yaitu hubungan para pengusaha ini dengan bank. Itu adalah yang menjadi momok utama kita para pedagang menengah ke bawah, ataupun pedagang yang besar. Karena apapun ceritanya, peluang apapun, dan peluang ini sangat-sangat banyak sebetulnya untuk para pengusaha menengah ke bawah, terutama. Karena kalau pengusaha besar, mereka sudah punya pasar sendiri-sendiri. Nah, sedangkan kita untuk pemula dan para pengusaha menengah ke bawah yang akan atau sudah kita bangun, itu hubungan dengan bank tadi yang saya katakan. Nah, ini bagaimana caranya menembus atau mengajak kerjasama para perbankan ini supaya percaya kepada para pembisnis awal, menengah ataupun yang ke bawah. Maaf, kami contohkan, kami mengelola perusahaan perkebunan karet dan sawit. Di situ pemilik perusahaan itu adalah 2 perusahaan. Itu berdiri sejak tahun 1960. Perusahaan intinya itu 1962. Nah, untuk perusahaan besar ini pun kami mau mengembangkan usaha barunya, itu mencari kredit ke bank itu sampai detik ini belum bisa. Tidak tembus. Yang mereka katakan, karena walaupun berdirinya tahun 1960, tapi buka bisnis baru ini kan berarti bisnis awal. Nah, itu bank selalu menilai ini adalah bisnis awal, sehingga kami tidak bisa mendapatkan kredit untuk itu. Nah, bagaimana? Itu perusahaan yang menengah lah. Tapi bagaimana kalau untuk pemula? Ini kan sangat-sangat sulit kita untuk membuka peluang-peluang yang ada di dunia ini. Sesudah COVID, itu peluangnya sangat-sangat banyak. Terutama dari hasil komoditi kita itu, semua bisa laku. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia itu ada penduduk Indonesianya kan yang tinggal di sana, yang mana mereka selalu memerlukan barang-barang yang dari Indonesia, terutama hasil buminya. Bayangkan aja, saya contohkan misalnya telur asin aja. Telur asin itu banyak yang suka orang Indonesia. Itu dicari di mana-mana. Nah, tapi kita untuk menembus ke negara-negara Arab, itu memerlukan banyak telur asin, terutama yang pada masyarakat Indonesia yang naik haji dan sebagainya, itu mereka selalu memerlukan, sehingga mereka sangat membutuhkan itu. Itu hanya salah satu contoh. Nah, ini yang harus bisa kita tembus atau bisa kita usahakan bagaimana caranya para pakar dan para alumni yang ada di Sumatera Utara ini untuk bisa bekerja sama dengan perbankan tadi, yang melalui pemerintah, bagaimana caranya untuk mempermudah pengambilan kredit ini, terutama pada pemula ataupun sarjana-sarjana yang baru lulus. Jadi kalau kita
contohkan ibaratnya cerita mengenai rusa dan harimau. Rusa itu larinya dengan kecepatan tinggi sekali, 85 km per jam. Sedangkan harimau itu hanya 58 km per jam. Tapi giliran harimau mengejar rusa, rusa itu selalu menengok ke belakang. Sehingga kecepatannya berkurang. Makanya rusanya bisa ketangkap oleh harimau. Maka dari itu, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan, kita jangan selalu menengok ke belakang. Kita harus menatap ke depan untuk kemajuan usaha kita serta negara kita. Terima kasih. Saya kira cukup. Oke, terima kasih Bang Leli atas jawabannya yang sangat luar biasa. Saya kira cukup untuk dari Bang Kepler. Untuk pertanyaannya kita lanjut. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga berguna. Salam sehat.